Kembali bersama saya Ari Purnama dalam tutorial Adobe Illustrator. Kali ini kita akan mempelajari transformasi objek ya. Saya sudah menyiapkan filenya. Silahkan dibuka. Nah, transformasi di Illustrator seperti software grafis pada umumnya ya. Kita bisa memindah atau move, kemudian memutar atau rotate, kemudian menskala, resize ya, scale, atau memirror atau merefleksi ya. Baik, penting untuk dilakukan sebelumnya. Ketika kita ingin mentransformasi objek, maka pastikan kita sudah mengaktifkan Smart Guides ya, atau Ctrl U. Tujuannya adalah apabila kita ingin mengedit objek, maka objeknya akan snap, akan terkunci ke path atau center objek sebagai acuannya. Misal kita ingin membuat sebuah kotak berukuran 100 x 100 pixel, kita tekan Shift. Namun di sini perhatikan yang keluar mungkin satuannya masih cm. Kita bisa mengubah unit di satuan adalah di dokumen setup atau Alt Ctrl P. Nah, kita bisa ubah di sini, kita ubah menjadi pixel. Atau dan sebaliknya kita ingin mengubah ke cm misalnya, itu juga bisa. Nah, ini sudah berubah ya. Kita bisa memindah objek secara bebas ataupun secara terukur. Kalau memindah secara bebas, sudah pasti tinggal kita pilih, kemudian kita geser ya. Kalau kita tekan Shift, maka perpindahannya akan snap atau terkunci itu ke aksis X atau Y seperti itu. Atau ke 45 derajat. Nah, kita juga bisa mengcopy sambil memindah ya. Tekan Alt, kemudian geser. Nah, untuk mengulangi perpindahan ini, maka kita tinggal mengeklik transform, object transform, kemudian transform again atau Ctrl D ya. Saya coba langsung ya, Ctrl D. Nah, maka dia akan duplikat sesuai dengan perpindahan yang sebelumnya seperti itu. Namun perhatikan karena kurang terukur, jadi dia tidak satu garis seperti itu ya, tidak horizontal. Nah, bagaimana cara memindah secara terukur? Untuk memindah objek secara terukur, kita bisa pilih objeknya, kemudian kita pilih menu Selection Tools, klik 2 kali. Nah, maka akan muncul window Move ya. Ini kita ubah ke 0 dulu. Nah, misalnya kita ingin memindah ke kanan sejauh 100 pixel selebar kotak ini. Maka kita tinggal mengetik di sini 100. Nah, kita preview. Apabila kita klik OK, maka dia akan berpindah. Nah, tapi apabila kita klik copy, maka dia akan tercopy. Nah, kita akan memindahkan sesuai dengan tutorial ini ya, sejauh 120 pixel. Kita preview, dan bila kita ingin sekaligus menduplikat, maka kita pilih copy. Nah, untuk mengulangi perintah tadi, kita tinggal tekan Ctrl D. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ingin memperbanyak ke bawah. Nah, kita tinggal pilih semuanya, semua objek. Boleh di grup atau tidak ya, terserah. Nah, kita pilih lagi ini. Klik 2 kali. Sekarang gantian, kita ingin memindahkan ke bawah 120 pixel. Tapi perhatikan, kita ingin sekalian mengcopy, kita pilih copy. Kemudian untuk mengulangi perintah copy dan duplikat, kita tekan Ctrl D. Itu adalah untuk transformasi perpindahan objek ya. Nah, berikutnya adalah kita ingin memutar objek. Nah, misalnya kita membuat rectangle berukuran 300 x 300 pixel ya. Kita bisa memutar, yang pertama adalah memutar bebas. Untuk memutar bebas, kita tinggal arahkan mouse ke pojok masing-masing di 4 sisi ini. Kita tinggal putar seperti itu. Ini memutar manual sesuai dengan perkiraan sudutnya. Nah, kalau ingin mengunci sudutnya, kita tekan Shift, itu akan berputar 45 derajat. Lalu bagaimana jika kita ingin memutar secara terukur? Kita pilih Rotate Tool atau tekan R ya. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa memutar objek sesuai dengan sudut yang diinginkan. Misalnya saya ingin memutar sudut 10
derajat. Ya. Nah, objek telah berputar sejauh 10 derajat. Ingat, nilai positif 10 derajat itu berputar berlawanan terhadap jarum jam. Kalau ingin searah dengan jarum jam, kita tambahkan negatif. Nah, ada tips sedikit ya. Kalau kita bingung, dalam satu lingkaran 360 derajat ingin diputar sejauh berapa bagian, ya kita bisa mengeklik 360 per, ya, misalnya kita ingin bagi 12 ya. Nah, maka kita tinggal klik preview, maka dia akan berputar sejauh 30 derajat karena dibagi 12 ya. Atau misalnya ingin lebih kecil lagi, kita ingin memutar 360 dibagi 24. Nah, maka dia akan berputar sejauh 15 derajat. Kita akan coba copy. Nah, kalau kita ulangi perintah Ctrl D, maka dia akan mengcopy sejauh 15 derajat sampai 360 derajat. Nah, berikutnya adalah transformasi skala atau resize ya. Ini saya bagi menjadi dua ya. Karena dalam transformasi skala yang berpengaruh tidak hanya bentuk objeknya, namun juga ketebalan garisnya ya. Nah, untuk menskalakan objek manual secara bebas, kita tinggal pilih langsung ya, kita drag ya. Dan kalau kita ingin mengunci proporsinya, tekan shift ya. Maka dia bisa diskalakan secara bebas. Namun bagaimana caranya untuk menskalakan secara terukur? Maka kita pilih scale di sini, kita klik 2 kali. Nah, jika ingin menskalakan 200%, maka kita ketik langsung di sini 200. Artinya 2 kali dari objek sebelumnya. Nah, perhatikan pada bagian sudut corner ini, maka dia ikut terskala secara otomatis ya. Ikut membesar. Nah, bagaimana cara ingin tetap pada proporsi roundnya, skalanya seperti ini? Maka kita tinggal uncheck di scale corner. Kita akan coba lihat. Nah, dia akan terskala lebih besar, tapi roundnya tetap terjaga lengkungannya. Nah, begitu juga dengan ketebalan stroke-nya. Ketika ingin menskalakan objek, itu ada 2 pilihan. Apakah kita juga ingin menskalakan ketebalan garisnya menjadi lebih besar, atau tetap gitu ya. Nah, kita bisa pilih di sini, scale 2 kali, sama seperti tadi. Misalnya kita scale 2 kali lebih besar. Nah, pertama kita akan coba dulu ya. Kita preview, akan kelihatan bahwa ketebalan garisnya akan sama walaupun diperbesar 2 kali, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar ketika di resize, ketebalan garisnya juga ikut proporsional sesuai dengan objek yang di resize ya. Kita klik scale, stroke, and effect ya. Kita akan coba preview. Nah, maka dia akan menjadi lebih tebal. Nah, supaya tidak bingung, kita akan coba untuk mempraktekannya. Nah, untuk yang sebelah kiri, saya akan meresize tanpa menskalakan corner dan ketebalan garisnya. Saya klik copy. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian yang kanan, saya akan rescale dengan menskalakan ketebalan garis dan sudutnya. Berbeda bukan? Nah, berikutnya adalah transformation reflect atau merefleksikan objek. Misalnya saya memiliki sebuah bidang di sini ya. Nah, saya ingin memirror, merefleksikan objek misalnya ke arah kanan. Nah, kita bisa langsung memilih, ada di menu rotate ini, klik tanda panah kecil ke bawah, kemudian reflect tool atau O ya. Nah, kita bisa merefleksikan langsung ya. Kita klik enter, nah maka dia akan merefleksikan sesuai dengan porosnya. Mau horizontal atau mau vertikal. Atau mau di sudut berapa. Misalnya sudutnya agak aneh, misalnya 15 derajat. Maka dia akan merefleksikan sesuai dengan yang kita isi ya. Nah, bagaimana jika kita ingin merefleksikan sesuai dengan aksis atau sumbu X atau sumbu Y-nya ya? Maka kita perlu memindahkan poros refleksinya. Kita tekan Alt, kemudian kita geser sesuai dengan sumbunya. Misalnya sumbunya ini. Nah, maka dia akan terrefleksi mengikuti aksis sumbu yang vertikal ya. Nah, kalau kita ingin ke sumbu horizontal, maka kita tekan Alt, kemudian di sepanjang sumbu ini, misalnya di sini juga bisa, kita klik dan kita pilih horizontal seperti itu. Begitu juga ketika kita ingin melakukan mirror
terhadap aksis yang berada jauh di luar objek seperti itu ya. Misalnya aksisnya ini. Nah, kita tinggal pilih Alt, kemudian kita pilih salah satu titik di antara garis ini. Nah, kemudian kita pilih vertikal. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa cara untuk melakukan transformasi objek ya. Kita akan lanjutkan di video tutorial selanjutnya.